Come sit here. Yep. That's it. Spit it out. Cerita dimulai dengan menampilkan pasangan suami istri bernama Jacob dan Romy yang sedang mengobrak-abrik serabi lempit. Setelah selesai, Jacob langsung tidur pulas. Romy ternyata masih ingin lanjut, terpaksa menonton film untuk mendapatkan keinginannya. Esok paginya, Romy terlihat sedang latihan membaca skrip pidato yang akan dia bawakan di depan kamera. Romy diketahui adalah seorang CEO perusahaan robotika yang saat ini sedang berkembang pesat. Dia dan Jacob sudah dikaruniai dua anak bernama Isabella dan Nora. Meski diketahui sebagai wanita karir yang sangat sukses, nyatanya Romy tetaplah ibu rumah tangga biasa. Dalam perjalanan menuju kantor, Romy melihat ada seseorang dikejar oleh anjing. Hal itu membuat Romy merasa ketakutan yang kemungkinannya kembali membangkitkan fobianya. Beruntung saat itu ada seorang pria yang berhasil menjinakkan anjing tersebut. Sesampainya di kantor, Romy langsung berpidato di depan kamera untuk ditampilkan pada sosial media perusahaan mereka. Setelah selesai berpidato, asisten Romy yang bernama Ismi meminta waktu agar Romy bersedia menemui para pekerja magang yang mulai bekerja di kantor mereka hari ini. Sebagai salah satu CEO paling sukses, penting bagi Romy untuk memberikan motivasi kepada mereka. Romy cukup kaget melihat pria bernama Samuel ternyata salah satu pegawai magang di perusahaannya. Saat itu Samuel memberikan pertanyaan yang sedikit menyindir kepada Romy yang sangat ingin berambisi melakukan otomatisasi. Padahal belum tentu robot-robot ini memiliki keahlian khusus seperti manusia yang merupakan ciptaan Tuhan. Ismi langsung menyuruh mereka semua untuk keluar dan tidak memberikan waktu bagi Romy untuk menjawab pertanyaan tersebut. Karena Ismi tahu Romy masih memiliki kesibukan yang jauh lebih penting. Romy ternyata mulai tertarik dengan sosok Samuel karena dia memiliki kepribadian yang cukup menarik. Apalagi setelah melihat bagaimana Samuel dengan mudah menjinakkan anjing tadi. Romy sempat bertanya langsung bagaimana Samuel bisa menjinakkan anjing tersebut. Samuel menjawab karena dia memberikan roti kepada anjingnya. You always have cookies on you. Yeah. Malamnya Jacob kembali mengajak Romy mengobrak-abrik serabi lempit. Romy sebenarnya ingin mencoba beberapa cara unik karena dia ingin merasakan sensasi yang berbeda. Tetapi Jacob lebih suka cara lama yang sebenarnya kurang membuat Romy tertarik. Esok harinya Romy kembali memberikan pidato seperti biasanya. Singkat cerita, perusahaan ini mengadakan pesta di mana para pegawai boleh membawa keluarga. Romy yang merasa bosan dengan suasana pesta ini pergi ke balkon untuk nyebat. Tak lama Samuel juga keluar karena dia mengaku tak menyukai pesta. Samuel kemudian memberitahu kalau dia memilih Romy sebagai mentornya selama magang di kantor. Mendengar itu, Romy berkata kalau dia tidak ada dalam program mentor tersebut. Tapi menurut Samuel, nama Romy ada di dalam email yang diterimanya. You're on the list. What? Saat yang lain sedang berdansa, Romy diam-diam terus memperhatikan Samuel. Besok paginya saat baru sampai di kantor, Romy mengambil dasi Samuel yang semalam jatuh saat dia sedang berdansa. Aroma dasi tersebut semakin membuat Romy memikirkan Samuel. Setelah itu dia pun pergi menjalani terapi yang tujuannya untuk menghilangkan pikiran-pikiran aneh yang terus muncul di kepalanya. Sekembalinya ke kantor, Romy sempat bertemu dengan Samuel di dalam lift. Dia tetap berusaha terlihat jaga image, meski Samuel terus melintas di dalam hayalannya. Malamnya Romy bertanya kepada Ismi siapa yang merekomendasikannya untuk ikut program mentor tersebut. Ismi memberitahu bahwa itu adalah ide Hazel. Ia menganggap akan lebih bagus jika Romy terlibat dalam beberapa kegiatan eksternal perusahaan, sehingga itu akan memberikan nilai plus dalam persaingan karir yang terus menjadi perang. Karena itu, Romy bersedia menjadi mentor Samuel. Esok harinya dia menemui Samuel untuk melakukan sesi mentoring. Selesai mentoring, Samuel meminta Romy untuk menutup pintu lalu mempatuknya. Just wait. Just wait a second. Wait.
sempat menerima pemberian tersebut. Namun Romy buru-buru keluar setelah menyadari mereka melakukan sebuah kesalahan. Setelah kejadian itu, Romy pun berusaha menghindari Samuel. Dia bahkan tidak menemui Samuel dalam sesi mentoring. Samuel kemudian langsung mendatangi Romy untuk bertanya kenapa dia tidak menemuinya. Romy terus berusaha menghindari sembari berkata perbuatan Samuel kemarin sangatlah tidak pantas. Samuel pun mengakui kesalahannya tersebut. Tapi dia mengingatkan Romy bahwa aturan di perusahaan mereka dia harus memberikan mentoring kepada Samuel sekali seminggu. Romy yang menyadari hal ini adalah sebuah ancaman akhirnya bersedia memberikan mentoring. Okay. Good. Perfect. Romy yang merasa bersalah kemudian pergi menemui Jacob di teater karena dia adalah seorang sutradara. Jacob tentu saja kaget dengan kemunculan Romy secara tiba-tiba. Karena terakhir kali Romy melakukannya pada tahun 1997 saat dia menuduh Jacob berselingkuh dengan penata rias. Romy menjawab dia hanya ingin menemuinya saja. Setelah itu Romy nongkrong bersama Hazel dan seorang teman mereka di sebuah bar, yang secara kebetulan Samuel juga bekerja paruh waktu di bar tersebut. Tak lama datang seorang barista menghampiri Romy untuk memberikan segelas susu dari pria anonim. Hazel meminta Romy tidak meminumnya karena ini adalah ejekan kalau Romy sudah tua sehingga perlu meminum susu penguat tulang. Tapi Romy yang tahu ini dari Samuel tetap meminum susu tersebut. Suatu malam Romy berencana menonton pertunjukan Jacob bersama timnya. Namun dia meninggalkan teater tersebut sebelum acara dimulai dengan alasan ada pekerjaan mendadak. Sesampainya di kantor, Romy menemukan selembar kertas berisi alamat dan meminta dia datang ke sana pada pagi hari. Esok paginya Romy langsung mendatangi alamat semalam. Sesampainya di sana, Samuel tidak menyangka Romy akan menemuinya. Romy meminta Samuel untuk tidak mengulangi perbuatan ini, apalagi meninggalkan surat di kantornya sudah tidak bisa ditoleransi. Tapi Samuel tidak menanggapi ocehan bosnya itu. Dia justru berusaha menahan Romy yang berniat meninggalkannya. Get on your knees. Romy akhirnya tetap mengikuti permainan Samuel. Karena dalam lubuk hati dia juga tertarik kepadanya. Samuel kemudian bersikap dominan dan menjadikan Romy sebagai pesuruhnya. Meski awalnya menolak karena merasa tidak pantas diperlakukan seperti ini, namun Romy tetap mengikutinya. Romy yang ketika berada di kantor dikenal sebagai atasan otoriter yang selalu memerintahkan anak buahnya berubah menjadi yang diperintah saat bersama Samuel. Romy ternyata menyukainya karena Samuel bisa memberikan apa yang tidak bisa diberikan oleh Jacob. Meski sempat merasa terhina, namun sekali lagi Romy tetap menyukainya. Sejak saat itu Romy dan Samuel selalu berpusreng setiap kali ada kesempatan baik di kantor atau dimanapun itu. Sampai akhirnya pada suatu hari Samuel tiba-tiba muncul di rumah Romy. Hal itu jelas membuat Romy kaget karena Samuel berani masuk dalam lingkungan keluarganya. Samuel mengaku disuruh oleh Ismi mengantarkan laptop Romy yang ketinggalan di kantor. Saat itu dia sudah berniat pergi dari rumah ini, tapi Jacob dan Nora mengajaknya ikut mendaki bersama mereka. Yang membuat Romy kesal adalah Samuel menerima ajakan tersebut. I really like your family. Romy kemudian mengantar Samuel agar bisa berbicara dengannya. Romy meminta dia tidak pernah lagi menemui keluarganya. Dia berkata keluarga dan karirnya sangatlah penting. Jadi Romy meminta Samuel untuk tidak menghancurkannya. Samuel jelas tidak suka dengan sikap Romy ini. Romy berkata dia tidak akan memecat Samuel, tapi mereka harus bersikap profesional sebagai atasan dan bawahan. Esok harinya Romy melihat Samuel berada di ruangannya bersama atasan mereka bernama Sebastian. Tujuan Sebastian menemuinya untuk membahas rekaman yang dikirim Hazel. Tapi Sebastian meminta Romy tidak perlu khawatir mengenai rekaman tersebut. Entah apa rekaman yang dimaksud, Romy meninggalkannya karena Samuel meminta ketemuan di rooftop. Samuel memberitahu dia sudah mengajukan pergantian mentor kepada ketua divisi.
Romi langsung melarangnya karena mereka bisa menyelidikinya jika Samuel mengajukan ini. Jika mereka menyelidikinya, tim divisi bisa mengetahui hubungan mereka berdua. Dan jika itu terjadi, Samuel pasti akan dipecat. For both of us. Malamnya Jacob kembali mengajak Romi mengobrak-abrik Serabi Lempit. Romi yang sedang banyak masalah langsung menolaknya dan berkata kalau Jacob tidak pernah bisa membuat dia merasa happy. Romi kemudian mendatangi bar tempat di mana Samuel bekerja. Namun Samuel meminta temannya menyampaikan pesan kepada Romi kalau dia tidak ingin menemuinya. Esok paginya Romi meminta maaf kepada Jacob atas perkataannya semalam. Dia mengaku tidak bermaksud seperti itu, tapi Jacob tentu merasa kecewa dengan ucapan istrinya semalam. Sesampainya di kantor, Romi menemui Samuel untuk sesi mentoring. Dia langsung meminta maaf kepada Samuel karena sebelumnya sudah keras kepadanya. Romi mengaku dia merasa tidak pantas karena ada perbedaan usia di antara mereka. Romi takut jika menyakiti perasaan Samuel karena Romi biasanya sangatlah protektif. Samuel langsung berkata kalau dia tidak mempermasalahkannya. Dia bahkan mengancam akan memberitahu apa yang sudah mereka lakukan kepada atasannya jika Romi tidak mau mengikutinya. Samuel kemudian memberitahu mengenai aturannya dalam hubungan mereka, di mana Samuel sebagai yang dominan. Jadi Romi harus menuruti semua yang dikatakan. Romi setuju dengan aturan tersebut dan mereka kembali menjalani hubungan seperti sebelumnya. Mereka kemudian pergi ke sebuah tempat untuk mengobrak-abrik Serabi Lempit. How does that make you feel? Suatu hari Romi mengadakan pesta ulang tahun untuk Isabella. Dia mengundang teman-teman terdekatnya dan juga Ismi. Namun Ismi ternyata mengajak Samuel untuk menghadiri pesta tersebut yang tentu saja membuat Romi panik. Ismi mengaku mengajak Samuel untuk menjadi partnernya ke pasangan ini. Saat ada kesempatan, Romi langsung bertanya apa yang Samuel lakukan. Apakah dia berkencan dengan Ismi? Samuel mengaku mereka memang saling tertarik satu sama lain. Romi langsung berkata Samuel tidak boleh menjalin hubungan dengan wanita lain karena dia hanya miliknya seorang. Samuel balik bertanya, bukankah Romi juga sudah memiliki suami? Everything okay? Esok harinya Romi memanggil Ismi ke kantornya dan memberitahu kalau dia mengetahui hubungan Ismi dengan Samuel. Romi berpura-pura mengingatkan kalau Ismi adalah atasan Samuel, sedangkan Samuel hanyalah anak magang. Romi tidak ingin nanti Ismi dianggap memanfaatkan posisinya untuk mengencani Samuel karena itu akan menjadi citra buruk baginya. Romi berdalih memperingatkan hal seperti ini untuk melindungi karir Ismi. Never stops. Malamnya Samuel meminta Romi untuk menemuinya di sebuah tempat. Romi langsung berbohong kepada Jacob kalau dia harus lembur, jadi dia akan pulang terlambat. Singkat cerita, Romi akhirnya tiba di tempat Samuel yang ternyata Romi datang ke sebuah pesta yang berisi anak muda. Selesai berpesta, Romi akhirnya pulang ke rumah. Saat itu Romi melihat Isabella masih terbangun karena dia sedang ada masalah. Romi langsung menenangkannya lalu menyuruh Isabella untuk tidur. Esok paginya, Ismi tiba-tiba mendatangi rumah Romi untuk membicarakan sesuatu. Ismi ternyata sudah mengetahui hubungan dia dengan Samuel. Ismi pun berjanji akan meninggalkan Samuel, tapi dia meminta Romi memberikan kenaikan jabatan yang selama ini harusnya menjadi hak Ismi. Karena itu, Romi berjanji akan segera meninjaunya. Okay, thank you. Setelah Ismi pergi, Jacob bertanya apa yang terjadi karena Romi terlihat menangis. Romi akhirnya jujur dia sudah selingkuh dengan seorang pria. Romi melakukan ini untuk mencari apa yang selama ini tidak bisa dia dapatkan dari Jacob. Mendengar itu jelas membuat Jacob sangat marah. Dia tidak menyangka Romi tega membahayakan keluarga dan anak-anaknya. Jacob yang sudah tidak bisa menahan emosinya, menyuruh Romi untuk keluar dari rumah ini. Malamnya Romi melihat Samuel berenang di kolam rumahnya. Bukannya mengusir Samuel, dia malah mengajaknya masuk. Tak lama Jacob akhirnya pulang dan melihat mereka sedang bermesraan.
Jacob yang emosi langsung mengajak Samuel berantem saat itu juga. Setelah berhasil menenangkan mereka berdua, Romy memberikan es batu untuk mengompres luka memarnya. Saat itu Jacob berkata, Romy hanya memanfaatkan Samuel untuk memenuhi hayalannya saja. Tapi menurut Samuel, justru Jacob yang tidak memahami dunia perpusrengan di zaman modern. Mendengar itu membuat Jacob tidak bisa berkata-kata mendengar kegilaan mereka berdua. Romy akhirnya mengangkat Ismi menjadi junior leader dan sekarang sudah tampil di depan kamera menggantikannya. Hari itu Isabella mengajak ibunya pulang karena selama Romy menginap di rumah ini, Jacob juga tidak pernah pulang ke rumah. Isabella yakin ayah mereka sudah memaafkan ibunya. Jadi dia membujuk Romy untuk menemui Jacob di teater. Romy akhirnya setuju dan meminta maaf kepada Jacob. Dia mengakui apa yang terjadi karena kesalahannya, bukan karena kesalahan Jacob yang tidak bisa mewujudkan keinginannya. Karena itu, pada akhirnya Jacob memaafkan Romy. Singkat cerita, Romy akhirnya kembali ke kantor. Saat itu Sebastian mendatanginya. Dia bertanya apa yang terjadi dengan Samuel. Kabarnya sekarang dia bekerja di perusahaan lain. Dan rupanya Sebastian juga mengetahui hubungan Romy dan Samuel. Dia ingin menggunakan itu untuk mengancam Romy agar bersedia berpusreng. Tapi Romy menolak dan meminta Sebastian tidak macam-macam dengannya. Romy tidak peduli dengan apapun yang dikatakan oleh Sebastian untuk mengancamnya. Jacob sekarang ternyata sudah berubah menjadi dominan seperti Samuel tadi. Semua ini dia lakukan untuk memenuhi keinginan Romy. Sementara Samuel sendiri terlihat berada di sebuah hotel bersama anjing hitam yang terlihat di awal film tadi. Dan film pun tamat. Nah, seperti itulah cerita dari alur film kita kali ini. Meskipun istrinya selingkuh, tapi Jacob tetap bisa memaafkannya. Kalau Mimin sih kayaknya nggak bisa berjiwa besar seperti Jacob. Pasti udah Mimin ceraiin istri kayak gitu. Nggak tahu kalau kalian. Mungkin pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah janganlah nekat berbuat salah demi mencari sesuatu yang tidak kita dapatkan di rumah. Syukuri saja apa yang sudah kita dapatkan. Dan yang terpenting selalu komunikasikan apa yang kita butuhkan atau inginkan dalam keluarga. Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.